Polri dasar boleh-boleh saja, asalkan sesuai dengan anggaran dasar. Jangan sampai kelompok-kelompok yang menyatakan tidak sah ini orang-orang yang ingin mencari-cari kesalahan. Ya, jadi kalau memang mereka nggak mau ngikutin kongres, ya nggak apa-apa. Tapi tetap setelah kongres ini selesai, sudah terpilihnya pengurus baru, PB baru, pintu parti masih terbuka buat mereka yang tadi yang protes. Karena dia masih saudara kita, masih anggota parti. Sepanjang dia masih punya kartu parti, kapanpun, dan dia tidak pernah registrasi di zaman kapanpun, di kepengurusan kapanpun, dia tetap anggota parti. Karena anggota parti melekat pada dirinya. Kecuali dia mengundurkan diri atau meninggal dunia, baru dia status anggotanya lepas. Atau dia terlibat dengan narkoba, misalnya kriminal, atau dia mencemarkan nama baik organisasi. Nah, orang-orang ini, anggota-anggota seperti ini, wajib dipecat di kongres. Kalau dia mencemarkan nama baik organisasi, terutamanya terkait dengan kriminal penipuan umpamanya, dan mereka wajib dipecat di kongres nanti. Oke, jelas ya. Silakan. Satu, Pak Kartaker, ini kan Parvi ini kan organisasi besar ya di Indonesia ya. Ini kan kita mau menghadapi atau menuju ke 2045 ya, Indonesia emas. Apa yang mau diangkat di kongres ini nanti tentang menyambut Indonesia emas 2000? Mungkin Bang Rajab bisa jawab. Silakan Bang Rajab sebagai karyawan apa? Iya. Jadi gini, yang pasti tujuan kita ke depannya untuk 2045 itu yang pasti kita terus akan mengembangkan. Jadi mengembangkan kemampuan para artis, para sutradara untuk terus berproduksi hingga bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk luar negeri. Yang pasti arahnya ke sana agar film-film Indonesia itu bisa berkiprah di internasional. Yang pasti harapan kita bisa ke seluruh dunia film-film Indonesia ditayangkan. Ya, saya rasa itu. Tapi saya tambah, tentunya jika kita mendapatkan seorang ketua umum yang mumpuni, bijaksana, paham organisasi, bisa mengayomi seluruh anggota, dan dalam segala hal mereka seorang ketua itu harus mampu agar organisasi ini berjalan dengan baik dan anggota bisa membuat anggota itu lebih bagus ke depannya, bisa mensejahterakan anggota juga. Itu yang paling penting. Tapi kalau kita dapat ketua umum yang tidak bagus juga akan begini-begini terus. Apalagi menuju Indonesia emas. Satu lagi pertanyaan. Ya, silakan. Generasi muda sekarang kan banyak yang terlibat di dalam perfilman. Bagaimana pengurus untuk melibatkan kaum muda ini, generasi muda? Ini kan kita untuk jalan ke depan, Pak ya. Kita bukan untuk 25 tahun, 50 tahun ke depan, dan untuk seterusnya. Sepanjang Indonesia masih ada ya kan, perfilman ini harus tetap berjalan. Karena itu kaderisasi atau apapun, sehingga pengurusan itu juga kan mungkin generasi muda itu yang dipersiapkan ke depan. Silakan, Pak. Ya, mungkin Bang Kamil mau jawab. Silakan, Kamil. Barangkali gini. Adik-adik yang berada di luar, yang tidak tergabung di organisasi parti, mungkin saat ini mereka belum mengerti apa ini wadah ini sebetulnya. Ini parti ini wadah perjuangan yang nantinya mereka akan merasakan ke depan. Dan juga parti ini memang harus menyiapkan generasi muda. Himbau mereka boleh, bagus, dihimbau mereka masuk ke dalam. Itu pertama. Kedua, jangan terlalu euforia dengan keberadaan teman-teman anak-anak muda di luar ini. Nanti suatu ketika mereka nanti sudah tidak terpakai lagi,
sudah tidak terpakai lagi, tidak dilibatkan lagi main atau sebagai apa, akhirnya mereka stuck. Kemana mereka pulang? Rumah mereka tidak ada. Akhirnya kembali mereka menjadi ya profesi yang lain gitu ya, gitu. Jadi kalau mereka sadar butuh wadah, dia harus kembali, dia harus masuk ke Parvi, walaupun organisasi dia tidak mengerti, dia tidak tahu, dan perlu tahu sebetulnya, harus perlu tahu. Nggak boleh tahu, karena saat sekarang ini kan ke depan kan nggak tahu, apalagi menuju Indonesia emas, ya kan? Begitu nanti ada globalisasi, aktor-aktor di luar masuk di sini main, ya kan? Tiba-tiba mereka nggak siap, nggak ada organisasi yang menaungi mereka. Jadi gitu, jadi nggak boleh lah dia anak-anak muda ini memang harus disadarkan, ya kan? Ingat, organisasi Parvi ini bukan paguyuban biasa. Dia organisasi yang penuh daya juang. Dia punya historis. Dia punya latar belakang yang sangat kuat ketika dia dilahirkan. Apa yang terkandung di dalam itu adalah wadah perjuangan untuk menjaga ketahanan budaya. Itu sebetulnya organisasi Parvi. Sosialisasinya seperti apa Pak untuk generasi muda? Nah, sosialisasinya dia harus ini. Jadi jemput bola, pengurus ke depan itu jemput bola, diajak bicara gitu bahwa ke depan mereka ini, kecuali mereka cuman hanya jadi aktor itu sesaat, hanya cuman batas waktu, makanya dia muda aja ya kan, udah batas waktu deh, terhabis ini ya udah nggak laku, ya udah saya dagang bakso atau punya usaha apa kan gitu kan, itu ya oh alam ya, ini artinya ini peranan anggota juga perlu untuk mendekatkan dengan bersama anak-anak milenial. Betul. Harus. kedua belah pihak gitu. Ya kan? Makanya saya selalu bicara bahwa Parvi ini harus menyikapi kekinian. Iya. Ingat lagi, Parvi ini berjaya ketika ada sistem rekomendasi, lahirnya Orde Baru. Ya. Begitu terputusnya Orde Baru, maka tertutup pula yang namanya sistem rekomendasi. Itu. Nah, bagaimana caranya menyikapinya? Harus PB ke depan itu harus betul-betul piawai memainkan kekinian ke zaman sekarang ini. Itu sebetulnya. Tapi dia tidak boleh melupakan sejarah. Karena sejarah itu adalah fondasi dia untuk melangkah. Jadi tidak boleh diabaikan. Banyak orang menyatakan, wah sejak itu nggak perlu diingat lagi sejarah. Salah sebetulnya. Saya pribadi, saya selalu bertolak daripada sejarah, sehingga saya bisa melangkah ke depan karena saya tahu sejarah. Kalau saya tidak tahu sejarah, akhirnya saya main geruduk aja masuk ke jurang saya. Akhirnya apa? Nanti saya tidak bersikap, idealisme sudah tidak ada, asal main aja. Jadi gitu. Jadi perlu disadari bahwa sejarah itu penting. Ya. Makanya Kongres ke-17 ini yang nanti April, kita harus bisa mencari ketum yang ngerti sejarah Parvi. Ya. Kalau nggak ngerti sejarah Parvi, mendingan tidak usah mencalonkan. Jadi gini. Cuma gitu kan. Jadi gini, calon ketum ke depan itu memang berat. Dia pertama dia harus mengerti sejarah, kedua dia harus dia harus mengerti peta perfilman Indonesia. Iya. Dia harus punya wawasan. Ya, terus kemudian dia harus betul-betul wawasan perfilmannya harus punya, sehingga dia nanti bisa setara dengan kelompok-kelompok lainnya yang bicara tentang perfilman nasional. Jangan ketua Parvi ini bodoh. Kalau ketua Parvinya bodoh, ya itu tadi. Anggotanya jadi bodoh. Jadi bodoh semua, semuanya jadi bodoh. Parvi bisa jadi taraf internasional ya? Bisa. Ya, harus bisa. Harus bisa. Ketua Parvi itu bisa duduk dengan menteri-menteri. Kalau dilihat memang setaraf ya, karena Parvi itu organisasi besar ya, skala nasional ya. Cuman yang saya lihat ya, perjalanan ke belakang ini, yang kemarin-kemarin, jadi antara kepengurusannya itu vakum. Karena jadi gimana ya, berjalan masing-masing. KSB itu punya grup sendiri, dan ini punya grup sendiri, tidak ada kolaborasi antara pengurus dan anggotanya keteteran. Enggak boleh. Iya. Itu yang nggak boleh dilakukan oleh PB Parvi. Nggak boleh. PB Parvi itu mengayomi semuanya. Iya. Itu karena itu mereka nggak ngerti tentang sejarah Iya. Parvi. Iya, Dan ya, itu itu tadi ya. saya bilang kan, kalau dia tidak mengerti sejarah bahwa organisasi ini adalah organisasi besar, ya kan, dia akhirnya seenak-enaknya aja, dianggap ini paguyuban aja gitu. Iya. Kalau tidak, organisasi ini didukung oleh Presiden Soekarno loh.
berdirinya. Lahir, apa urgensinya berdirinya tahun 1956? Itu harus ditelisik, itu harus ditelusuri. Iya. Pak, Kalau salah satu kriteria yang iya, paling iya, penting disitulah untuk yang ada dalam- ideologi organisasi. Iya, salah satu kriteria yang paling penting adalah paham banget dengan sejarah partai. Dan paham Iya. organisasi. Iya, dan paham organisasi. Kalau itu tidak tidak dipahami, sebaiknya nggak usah mencalonkan diri. Ya boleh aja, Iya. judul boleh aja. Sama Dan kalau sama Terkait Oke ya, saya pikir cukup ya kali ya. Terkait mekanisme. Oke, karena memang kita hari ini bukan untuk hal-hal yang lain, cuma kita hanya mengumumkan bahwa mulai dibukanya pendaftaran peserta parti, peserta kongres dan juga calon ketua umum. Itu yang kita mau pilih. Terkait mekanisme pencalonan nih, Iya. Bang. Apakah dikenakan biaya seperti sebelumnya? Enggak, gratis. 60 juta. gratis. Gratis untuk calon ketua umum kita kasih gratis, dan untuk peserta kongres juga pun kita kasih gratis. tidak boleh ada hair. Tidak ada hair. Jadi artinya tinggal menunjukkan kartu anggota itu sudah bisa menjadi peserta kongres. Kongres. Kalau dia hair, nanti dia bayar. Nah, Siapa yang bertanggung jawab? Gini, saya mau tanya lagi. Ini kan banyak aktor-aktor tidak memiliki KTA, sorry. Nah, apakah beliau-beliau itu kalau mereka datang itu termasuk tamu kehormatan? Boleh. Iya, boleh. Boleh. Ini tetap. Nah, itu masukin. Tetap, sebentar, saya akan sampaikan kalau mereka bukan anggota parti, ya otomatis mereka tidak bisa mencalonkan atau mereka juga tidak bisa ikut kongres parti. Kenapa? Ini kan kita dari awal, dari zaman yang tadi disebutkan oleh Ketua Karpeker, dari zamannya Soekarno M. Nur. Soekarno M. Nur itu harus jadi anggota. Jadi walaupun mereka nggak pernah hair, tapi pernah mendaftar sebagai Anggota parti, ada itu akan kita jejaknya, terima. ada jejak rekornya. Ya, itu akan kita terima. Tapi kalau mereka tidak pernah menjadi anggota parti, ingin ikut peserta kan nggak mungkin. Karena di mana-mana. Peninjau boleh, Ya, peninjau. boleh peninjau. Karena di mana-mana pun, di organisasi apapun, kalau mereka bukan anggota, mereka tidak layak untuk ikut kongres. Oke. Ya, saya pikir oke ya, teman-teman wartawan, mudah-mudahan ini bisa di-share dan bisa didengar oleh teman-teman artis yang lain. Yuk kita berbondong-bondong. Kalaupun dia belum pernah jadi anggota parti, sekarang lihat masih bisa kesempatan untuk mendaftar jadi anggota parti dan bisa ikut kongres. Oke. Jadi nanti mohon izin di lantai 4 selain pendaftaran untuk kongres dan pendaftaran untuk menjadi anggota parti juga. Bisa. Untuk pembuatan KTA. Iya. Karena mungkin banyak Iya. yang Ya nanti Betul. KTA itu nanti KTA pada nanti, TB tapi- akan datang. Iya, Oke. untuk dapat kartu anggotanya nanti, tapi kita akan Pendaftaran juga. tampung, kita ada daftar, kita tampung, artinya biar mereka bisa ikut kongres. Gitu. Ya. Oke ya, saya pikir itu. Foto dulu Pak ya. Ya oke, terima kasih teman-teman wartawan ya sudah sempat datang. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.